Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat belajarnya ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang pencemaran udara, apa penyebab-penyebabnya, apa dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara terhadap lingkungan. Pada pertemuan hari ini, Anda akan belajar mengenai upaya-upaya apa saja untuk mengatasi pencemaran udara secara berkelanjutan. Nah, namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan, apakah pembangunan berkelanjutan itu? Itu salah satu upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan generasi sekarang secara seimbang dan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Namun sayang, pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor masih tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga berdampak terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satunya pencemaran udara. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk penyelamatan lingkungan secara berkelanjutan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Mengapa kita harus mengatasi pencemaran udara secara berkelanjutan? Menjaga kelestarian lingkungan artinya tersedianya udara bersih untuk selamanya, tidak hanya generasi sekarang kita saat ini, tapi untuk masa depan. Polusi udara merupakan polusi yang paling mempengaruhi perubahan iklim dunia. Mengatasi pencemaran udara secara berkelanjutan artinya menyelamatkan bumi hingga generasi selanjutnya di masa depan bisa menikmati bumi yang aman dan sehat. Apa saja upaya yang bisa dilakukan? Yang pertama, menerapkan green transportation atau menggunakan sistem transportasi yang ramah lingkungan, yang rendah emisi dan tidak memiliki dampak negatif berlebihan bagi lingkungan. Bagaimana penerapan green transportation ini? Nah, Ananda bisa lakukan dengan perbanyak berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan bermotor. Jika jaraknya masih bisa kita tempuh dengan berjalan kaki. Lalu atau menggunakan sepeda menggantikan kendaraan bermotor. Atau bisa dilakukan dengan mengganti kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum, misalnya bus. Lalu ada juga dengan mengganti kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Sekarang sudah banyak ya, motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik. Nah, yang kedua, penerapan green energy, yaitu energi ramah lingkungan. Menggunakan sumber energi seperti berasal dari biomasa atau tumbuhan yang akan nanti menghasilkan biofuel, energi matahari, sumber energi dari udara, gelombang laut, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh penggunaan sumber energi ramah lingkungan, yaitu pemanfaatan energi matahari yang diserap oleh panel surya ini. Lalu, jika suatu daerah memiliki tekanan angin yang besar, itu bisa dimanfaatkan dan dijadikan sumber energi angin, misalnya dengan alat penggerak generatornya, yaitu kincir angin. Atau misalnya dari sisa kotoran yang berasal dari kotoran sapi, lalu dari pertanian, dari hutan, sisa-sisa hutan, dari sampah-sampah rumah tangga, itu bisa dijadikan juga sebagai sumber energi biomasa. Yang sudah dilakukan di Indonesia, salah satunya membuat bahan bakar biofuel dari biji pohon jarak. Lalu di peternakan sapi, kotoran sapinya diubah menjadi biogas. Atau ada juga yang disebut dengan bioetanol, berasal dari
hasil fermentasi tebu ataupun jagung. Nah, ini energi biofuel bisa digunakan untuk apa? Untuk menggantikan bahan bakar berbahan fosil. Misalnya premium diganti dengan bahan bakar biofuel untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Nah, ini contoh biogas berasal dari kotoran sapi, lalu diolah. Di sini terjadi fermentasi oleh suatu bakteri, Methanobacterium, lalu akan dihasilkan gas metan. Gas ini bisa dipakai untuk kegiatan memasak, juga untuk menghasilkan listrik. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu energi dari angin, energi matahari, sumber energi dari geotermal, gas bumi, lalu sumber energi biomasa, dan sumber energi air. Yang ketiga, green building, bangunan hijau, yaitu mengintegrasikan tanaman ke dalam merancangan bangunan, memberikan banyak manfaat, menghasilkan oksigen yang segar, mengurangi polusi udara, dan juga memberikan pengaruh mendinginkan suhu lingkungan. Melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu kualitas udara di dalam ruangan, mempertimbangkan faktor lingkungan sejak dari proses pembuatannya, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, memperhatikan kesehatan penghuninya. Jadi ini konsepnya green building ini berpegang pada keberlanjutan. Nah, berikutnya adalah upaya yang dilakukan menerapkan standar emisi Euro 4. Apa itu standar emisi Euro 4? Yaitu standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, sehingga emisi yang dikeluarkan lebih ramah lingkungan dan di bawah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya adalah pengurangan zat hasil pembakaran kendaraan bermotor berupa nitrogen dioksida. Lalu yang perlu kita lakukan adalah penghijauan dan reboisasi. Di kota-kota besar, di beberapa daerah sudah membuka ruang-ruang terbuka hijau atau RTH, taman-taman kota, jalur hijau, reboisasi hutan mangrove, hutan gundul, dan lain sebagainya. Contohnya, ini para siswa SD sedang menanam kembali hutan yang gundul. Ini berarti sudah melakukan reboisasi. Lalu pemerintah daerah misalnya menyediakan ruang terbuka hijau, hutan kota, lalu ada jalur hijau. Jalur hijau di sepanjang jalan ditanami pohon-pohonan. Nah, apa hubungannya dengan menanam pohon dengan pengurangan mengatasi pencemaran udara? Ya, tumbuhan bisa menyerap CO2. Digunakan oleh tumbuhan CO2 ini dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi, mengatasi pencemaran udara dengan menanam pohon bisa mengurangi konsentrasi CO2 atau karbon dioksida di udara dan meningkatkan oksigen di udara. Nah, berikutnya penanganan limbah gas. Salah satu cara yaitu memasang filter di cerobong asap pabrik. Lalu memasang alat pengendap elektrostatik atau menggunakan pengendap gravitasi atau siklon, sehingga limbah gas yang dibuang itu sudah aman bagi lingkungan. Contohnya ini adalah alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Jadi dengan alat gas limbah dialirkan melalui alat ini, lalu ketika keluar sudah aman limbah gas ini bagi lingkungan. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah memisahkan kawasan industri jauh dari pemukiman warga.
untuk menghindari tercemarinya udara yang dihasilkan dari asap-asap kawasan industri yang mengganggu kesehatan warga. Nah, ini adalah bagian terpenting dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu, mari dari sekarang dan seterusnya kita lakukan rutin setiap saat kita terapkan green habit to save our planet. Yang bagaimana green habit to save our planet itu bisa Ananda lakukan. Yang pertama, hemat energi. Di rumah, setelah keluar dari kamar mandi, matikan lampunya. Setelah mengecas HP, laptop, cabut casannya dari instalasi listriknya. Apa hubungannya hemat energi dengan mematikan listrik dengan pencemaran udara? Ya, listrik di Indonesia masih banyak menggunakan bahan bakar batu bara untuk menggerakkan generatornya. Ananda sudah tahu kan, batu bara itu bahan bakar berasal dari fosil. Jika dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Zat-zat ini yang mencemari lingkungan. Dengan Ananda melakukan hemat listrik, berarti Ananda sudah ikut berperan mengurangi pencemaran udara. Lalu, biasakan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan bermotor, kita ikut mengurangi pencemaran udara. Atau naik sepeda. Dengan naik sepeda, selain badan kita sehat, berolahraga, juga kita tidak menghasilkan gas yang mencemari lingkungan. Yang bisa dilakukan berikutnya, menanam pohon. Di rumah bisa tidak? Ya, di rumah, di halaman rumah, di dalam pot, di belakang rumah. Bahkan, jika rumah ada yang tidak memiliki halaman, bisa di balkon-balkon menanam tanaman atau pohon. Lalu, ada lagi yang bisa kita lakukan, merecycle. Dengan memisahkan sampah, kita pisahkan sampah plastik dengan sampah yang lain, maka Ananda sudah membantu untuk mempermudah daur ulang dari sampah plastik itu. Ya, lalu kita mengurangi penggunaan plastik. Bawa kantong belanjaan, kalau mau belanja membawa kantong sendiri. Mengurangi penggunaan kantong plastik diganti dengan kantong yang lebih ramah lingkungan. Baik, yang penting Ananda, ayo kita sama-sama terapkan green habit ini. Mulai saat ini dan lakukan terus-menerus berkelanjutan untuk ikut menyelamatkan bumi kita. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama jaga lingkungan supaya tidak kita saja yang merasakan keindahan bumi kita, tetapi generasi di masa depan juga bisa menikmati keindahan bumi kita. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.